Nah, Wal, karena kondisi Bu Ratih pun kian memburuk, Bu Ratih pun mengumpulkan keempat anaknya ini. Nah, di saat itulah Wal, Bu Ratih pun menyampaikan suatu pesan kepada anak-anaknya yang harus anak-anak ini ketahui. Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di sini, gimana kabarnya Wal? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kalian yang baru aja di channel ini, masih baru sih soalnya kan ini baru dibuat. Nah, pokoknya channel ini adalah channel yang dibuat sebagai media untuk menyampaikan kisah-kisah yang menarik, inspiratif, serta mistis. Nah, kalau gitu, ayo ngopi dulu. Jadi Wal, sebelum kita mulai kisah kali ini, jadi kisah ini kami dapat dari salah satu kerabat kami yang kebetulan mengenal keluarganya Pak Samidi dan Bu Ratih. Jadi kalau kalian punya kisah menarik lain yang inspiratif, menarik ataupun mistis, silahkan saja kirim ke email di bawah, di deskripsi di bawah, serta tulis di kolom komentar ide-ide dan saran-sarannya boleh di komentar. Jadi, oke, let's go. Jadi kisah ini berlatar di tahun 90-an, di mana ada sebuah keluarga yang terdiri atas Pak Samidi, Bu Ratih, serta kelima anaknya. Yang dimana 5 anaknya ini terdiri dari 4 perempuan dan 1 anak laki-laki yang bernama Satrio. Jadi keluarga Pak Samidi ini termasuk keluarga yang mempunyai sebuah usaha warung. Ya warungnya nggak besar, nggak juga kecil, ya sederhana lah. Dan anak-anaknya Pak Samidi yang perempuan ini ada yang beranjak sudah SMP, ada yang masih SD, sedangkan Satrio ini masih kecil dan belum masuk sekolah. Karena yang paling bungsu kan. Jadi Satrio ini sangat disayangi sama keluarganya. Ya wajar dong, karena kan anak laki-laki satunya, apalagi paling bungsu kan, paling kecil gitu. Nah jadi Wal, Pak Samidi dan Bu Ratih ini termasuk orang-orang yang pekerja keras, yang gigih lah kalau dalam satu, wah harus kerja gitu kan. Nah, lambat laun usahanya pun kan masih makin besar nih. Jadi di situ tuh keluarganya bahagia banget. Ya wajar dong kan, usaha yang kita kerjakan akhirnya besar, siapa sih yang nggak bahagia? Namun Wal, kebahagiaannya keluarga Pak Samidi tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena Satrio, anak yang paling bungsu nih, mendadak sakit nih. Nggak tahu kenapa sakit gitu. Dan akhirnya pun Satrio meninggal dunia. Tentunya keluarga Pak Samidi pun terpukul lah dengan berita ini. Pak Samidi dan Bu Ratih pun menerima keadaan tersebut dan menyebutkan ini salah satu ujian dalam kehidupan mereka. Lalu mereka berdua pun menganggap ya udahlah kita lanjut aja hidup ini. Karena kita nggak boleh terlalu terpaku di kesedihan ini. Nah, selang beberapa tahun setelah kepergiannya Satrio pun, usahanya Pak Samidi pun melejit. Langsung jadi besar, bahkan warungnya tuh wah gede lah, bisa dibilang kayak distributor gitu Nawal. Bahkan beliau pun memiliki usaha-usaha lain selain warung tersebut, jadi penghasilannya tuh dari mana-mana gitu. Nawal kan Pak Samidi ini kan usahanya udah melejit nih, tentunya dong jadi orang kaya kan. Nah beliau pun menyekolahkan keempat anaknya ini ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke luar negeri Wal. Selama beberapa tahun setelah itu, anak-anaknya Pak Samidi dan Bu Ratih pun punya pekerjaan yang bagus, serta bahkan ada yang udah berkeluarga nih, dan bertambahlah kebahagiaan mereka itu. Nah, tahun demi tahun Wal, Pak Samidi dan Bu Ratih pun semakin sepuh, semakin tua. Beberapa saat kemudian, Pak Samidi pun berpulang. Tentunya itu menjadi suatu pukulan kepada keluarganya Pak Samidi ini, apalagi kepada Bu Ratih. Karena ya wajar lah Wal, kehilangan seseorang yang kita cintai, ya kepala keluarga, apalagi teman sehidup kita Wal, itu pasti sedih. Dan Bu Ratih pun terpukul banget, saking terpukulnya tuh sampai Bu Ratih pun jatuh sakit. Nah Wal, karena kondisi Bu Ratih pun kian memburuk, Bu Ratih pun mengumpulkan keempat anaknya ini. Nah di saat itulah Wal, Bu Ratih pun menyampaikan suatu pesan kepada anak-anaknya yang harus anak-anak ini ketahui. Nah Wal, Bu Ratih pun menceritakan sebuah kisah yang menyakitkan serta kelam di balik seluruh kekayaan yang mereka punya ini. Apa coba Wal? Coba tebak. Bu Ratih dan Pak Samidi menumbalkan anak bungsu mereka, yaitu Satrio. Dan
yang paling mengejutkan lagi, ini belum selesai nih Wal. Satrio itu tidak meninggal, akan tetapi Satrio berubah menjadi monyet. Boom, disitulah anak-anaknya Bu Ratih yang keempat perempuan ini shock, bahkan salah satu anaknya ini lemes-lemesnya dan sampai pingsan Wal. Ya wajar sih, karena bayangkan nih adik yang kita sayangi, pokoknya adik laki-laki satu-satunya di keluarga kita yang kita sayangi banget, itu jadi monyet. Itu kayak jadi Bu Ratih pun paham lah kenapa anaknya shock ya. Dan Bu Ratih pun mewasiatkan kepada mereka bahwa setelah ibu meninggal, tolong sering-seringlah jenguk adik kalian dan bawalah banyak pisang. Nah jadi Wal, selain wasiat yang diberikan oleh Bu Ratih pun menyampaikan kepada seluruh anak-anaknya ini bahwa ada suatu ruangan di rumah mereka yang hanya diperbolehkan untuk Pak Samidi dan Bu Ratih pun masuk. Jadi baru dikasih tahu nih Wal. Jadi setelah Bu Ratih pun meninggal, anak-anaknya pun mengikuti dan menjalankan wasiat yang ditinggalkan oleh Bu Ratih tersebut. Mereka pun masuk ke dalam ruangan itu. Dan di ruangan itu tidak ada hal yang spesial. Cuman dalam ruangan itu tuh berjejer lemari satu ruangan itu. Dan mereka pun penasaran dong, apa sih di dalam lemari ini? Mereka pun membuka. Dan Wal, di dalam lemari-lemari itu bertumpuk uang yang banyak banget. Kan tetapi anak-anaknya Bu Ratih tidak merasa bahagia melihat uang seperti itu. Karena mereka tahu di balik uang itu ada kisah yang sangat kelam dan jahat. Tidak berselang lama dari itu Wal, mereka pun anak-anaknya Bu Ratih dan Pak Samidi ini berkunjunglah ke tempat di mana Bu Ratih menyebutkan adik mereka itu berada. Jadi mereka datanglah ke situ ya, membawa mobil yang penuh dengan pisang. Setelah mereka sampai ke situ, mereka pun dikerumunin monyet tak? Ya iyalah kan ngebawa satu mobil pisang banyak begitu, monyet mana yang nggak mau datangin gitu kan. Cuman dari kejauhan tuh mereka ngelihat ada satu monyet yang tidak ada niatan untuk mendatangi tumpukan pisang tersebut Wal. Jadi monyet itu cuma terpaku aja di situ, cuma berdiri dia begini aja. Mereka pun mencoba untuk menghampiri monyet tersebut. Ya sembari menghindari monyet-monyet yang mengurumuni kan, takutnya kan dicakar kan. Nah, zaman itu mah rabies takutnya kan. Nah, terus saat mereka mendatangi monyet tersebut, monyet itu tidak ada niatan untuk kabur Wal. Jadi dia diam aja Wal. Bahkan salah satu anaknya Pak Samidi ini menjulurkan tangan untuk salaman, dan monyet itu pun salaman. Dan tahu enggak Wal, pas salaman itu, si monyet itu menitikkan banyu mata Wal. Jadi ini Wal, jadi sebelum sepeninggal Bu Ratih itu, salah satu anaknya bertanya, "Mak, gimana kami tahu adik kami yang mana? Karena kan kami nggak tahu, monyet kan banyak di tempat." Bu Ratih pun bilang begini, "Kalian pasti tahu kok. Kalian pasti tahu. Karena dia tahu kalian, maka kalian pasti akan langsung sadar bahwa itu adik kalian." Di situ Wal, anak-anaknya Bu Ratih dan Pak Samidi itu nangis Wal. Nangis meluk si monyet itu. Si monyet pun memeluk mereka sambil nangis Wal. Jujur ya, AA waktu ngedenger cerita ini, AA tuh sampai berkaca mata AA tuh. Karena ini menurut AA sedih banget loh, jujur. Nah, setelah itu anak-anaknya Bu Ratih dan Pak Samidi pun sering mengunjungi adik mereka di tempat tersebut. Serta harta-harta yang ada di ruangan kosong itu. Serta harta-harta yang ada di ruangan tersebut mereka sumbangkanlah ke panti asuhan. Dan kalau kalian bertanya gimana usahanya Pak Samidi dan Bu Ratih, anak-anaknya pun menutup usaha tersebut karena tidak ada yang ingin meneruskan. Sebab kisah kelam yang ada di usaha tersebut Wal. Oke Wal, jadi itulah kisah pertama di channel ini. Gimana Wal? Seru bukan? Menarik bukan? Jujur ya, AA waktu ngedengar cerita ini lumayan sedih sih. Karena keluarga buat AA itu sangat berharga. Apalagi ini juga menyangkut power keluarga ya. Menurut AA ada suatu pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dimana kisah ini menceritakan bahwa mau sekaya apapun kita, kalau itu menumbalkan keluarga kita sendiri, itu nggak worth it Wal. Kayak no. Ya,
Itu sih pesan yang bisa A ambil dari kisah ini. Jadi semoga kalian menikmati dan enjoy saat menonton AA cerita tadi. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan share video ini. Dan kalau ada video-video lain yang ingin kalian lihat dari channel ini, tulisnya di komentar di bawah ya. As always, kita bakal ketemu lagi di ngopi berikutnya. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. Assalamualaikum. Gak pakai. Kan anu dong ya. Kayaknya dia nunggu yang mungkin. Tentu saja Pak Wakil sendiri sangat berduka karena kehilangan Satrio. 1 2 1 2. Jadi kisah ini terjadi sekitar awalan tahun 90-an, di mana terdiri Jadi kisah ini berlatar belakang di tahun 90-an. Yang berlatar apa? Di mana ya kayak. Jadi kisah ini itu masih recording kayak. Jadi kisah ini berlatar belakang di tahun 90-an, di mana ada sebuah keluarga yang terdiri atas Pak Samidi, sorry. Oke. Jadi